pola makan itu. Jadi sebetulnya jaga protokol kesehatan itu udah bisa diterapkan sejak dulu. Meskipun pakai motor, saya selalu pakai minimal pakai pelak atau pakai masker dan sarung tangan. Nah, kuncinya sekarang buat masyarakat semuanya tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap bahagia karena imun tubuh juga bisa dibentuk dari kebahagiaan hati kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Kurniawan, pemain dari PSS Sleman. Asli saya Malang. Oke. Di kegiatan beberapa pekan atau bulan ini tentu kita berada di situasi yang sulit di masa pandemi, dan jangan lupa kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Beberapa protokol kesehatan yang saya lakukan, contohnya sederhana itu selalu pakai masker. Yang kedua, selalu membawa sanitizer. Misalkan kita nggak bisa cuci tangan, masih ada sanitizer. Dan yang terpenting, kuncinya selalu menjaga kebersihan dan pola makan yang baik. Karena imun tubuh terbentuk dari sesuatu yang baik di keseharian kita. Sebelumnya sudah lama sih dari keluarga termasuk ibu saya, istri saya juga selalu mengingatkan tentang pentingnya cuci tangan, pentingnya kebersihan, juga pola makan itu. Jadi sebetulnya jaga protokol kesehatan itu udah bisa diterapkan sejak dulu. Meskipun pakai motor, saya selalu pakai minimal pakai pelak atau pakai masker dan sarung tangan. Nah, kuncinya sekarang buat masyarakat semuanya tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap bahagia karena imun tubuh juga bisa dibentuk dari kebahagiaan hati kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Kurniawan, pemain dari PSS Sleman. Asli saya Malang. Oke. Tes selamat pagi. Oke. Di kegiatan beberapa pekan atau bulan ini tentu kita berada di situasi yang sulit di masa pandemi, dan jangan lupa kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Beberapa protokol kesehatan yang saya lakukan, contohnya sederhana itu selalu pakai masker. Yang kedua, selalu membawa sanitizer. Misalkan kita nggak bisa cuci tangan, masih ada selalu menjaga kebersihan dan pola makan yang, karena imun tubuh terbentuk dari sesuatu yang baik di keseharian kita. Sebelumnya sudah lama sih dari keluarga termasuk ibu saya, istri saya juga selalu mengingatkan tentang pentingnya cuci tangan, pentingnya kebersihan, juga pola makan itu. Jadi sebetulnya jaga protokol kesehatan itu udah bisa diterapkan sejak dulu. Meskipun pakai motor, saya selalu pakai minimal pakai pelak atau pakai masker dan sarung tangan. Nah, kuncinya sekarang buat masyarakat semuanya tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap bahagia karena imun tubuh juga bisa dibentuk dari kebahagiaan hati kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Kurniawan, pemain dari PSS Sleman. Asli saya Malang. Oke. Di kegiatan beberapa pekan atau bulan ini tentu kita berada di situasi yang sulit di masa pandemi, dan jangan lupa kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Beberapa protokol kesehatan yang saya lakukan, contohnya sederhana itu selalu pakai masker.
membawa sanitizer. Misalkan kita nggak bisa cuci tangan, masih ada sanitizer. Dan yang terpenting kuncinya selalu menjaga kebersihan dan pola makan yang baik, karena imun tubuh terbentuk dari sesuatu yang baik di keseharian kita. Sebelumnya sudah lama sih dari keluarga termasuk ibu saya juga selalu mengingatkan tentang pentingnya cuci tangan, pentingnya kebersihan, juga pola makan itu. Jadi sebetulnya menjaga protokol kesehatan itu udah bisa diterapkan sejak dulu. Meskipun pakai motor, saya selalu pakai minimal pakai kupa atau pakai masker dan sarung tangan. Nah, kuncinya sekarang buat masyarakat semuanya tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap bahagia, karena imun tubuh juga bisa dibentuk dari kebahagiaan hati kita. Tes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Kurniawan, pemain dari PSIS Sleman. Asli saya Malang. Oke. Bagaimana sama orang tua? Di kegiatan beberapa pekan 2 bulan ini tentu kita berada di situasi yang sulit di masa pandemi, dan jangan lupa kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Beberapa protokol kesehatan yang saya lakukan, contohnya sederhana itu selalu pakai masker. Yang kedua, selalu membawa sanitizer. Misalkan kita nggak bisa cuci tangan, masih ada sanitizer. Dan yang terpenting kuncinya selalu menjaga kebersihan dan pola makan yang baik, karena imun tubuh terbentuk dari sesuatu yang baik di keseharian kita. Sebelumnya sudah lama sih dari keluarga termasuk ibu saya juga selalu mengingatkan tentang pentingnya cuci tangan, pentingnya kebersihan, juga pola makan itu. Jadi sebetulnya menjaga protokol kesehatan itu udah bisa diterapkan sejak dulu. Meskipun pakai motor, saya selalu pakai minimal pakai kupa atau pakai masker dan sarung tangan. Nah, kuncinya sekarang buat masyarakat semuanya tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap bahagia, karena imun tubuh juga bisa dibentuk dari kebahagiaan hati kita. Sekolahnya di mana? Karena online, jadi saya belajarnya di rumah dan di lab. Kalau di les kata ibu harus pakai masker, dan jaga jarak. Oke. Terus yang kedua, kumpulan. Sama dengan
Kalau di les ibu bilang harus jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker biar tidak terkena virus corona. Apa Bung? Jadi kan harus turun tangga, maka dibarukan dengan naik tangga baru dibarukan. Ya, karena kan sekarang pembelajarannya online, bahkan orang tua juga kesulitan dan susah untuk mengajarkan anak-anak di rumah, makanya dilakukan di rumah. Oke, Sobat Berita Jatim TV, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Saya sudah sama Pak Agus Sepangkat, Humas KBS. Ya, selamat siang. Selamat siang atau selamat pagi, Pak ya. Ya. Sebentar, Pak. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan selamat menunaikan libur panjang bagi yang merayakan. Kita enggak, Pak ya. Ya. Kita nggak bisa ikut merayakan libur panjang karena kita di sini terus mengingatkan Sobat Berita Jatim supaya patuh terhadap pesan Ibu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Pak Agus, sehat? Siap. Alhamdulillah. Gimana, Pak? Libur panjang KBS? Ya, mudah-mudahan menjadi jujukan masyarakat, baik Surabaya dan sekitarnya untuk tetap berkunjung di Kebun Binatang Surabaya. Cuma pesannya tadi tetap jaga 3M tadi. 3M Pak Agus ya. Jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun. Cuci tangan. Iya benar, karena kan itu pesan Ibu Pak ya. Iya betul. Tapi KBS sendiri siap untuk melaksanakan menjadi jujukan wisata di era new normal atau memaksimalkan protokol kesehatan? Ya, ini sesuatu yang memang luar biasa ya. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19, alhamdulillah Kebun Binatang Surabaya sudah mulai buka untuk masyarakat kembali mulai 27 Juli kemarin, dan kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada karena untuk keamanan bersama, baik itu untuk satwa maupun pengunjung. Jadi 3M tadi tetap kita terapkan juga di Kebun Binatang Surabaya. Jadi satu konsepnya pembelian tiket lewat online bisa ya Pak ya, sekarang ya harus lewat online. Jadi bisa diakses melalui alamat link di www.surabayazoo.co.id. Ya, jadi di situ nanti pengunjung bisa akses itu. Kemudian kalau sudah melakukan transaksi, nanti harus diukur dulu suhu tubuhnya. Itu di KBS-nya otomatis ya. Dan suhu badan kalau di atas 37,5 harus diistirahatkan dulu. Kami ada ruang khusus. Ada ruang transit bagi mereka. Ya, untuk supaya kondisinya tetap prima bagi yang mungkin kondisinya kurang sehat. Kemudian berikutnya kita berlakukan juga, ini perlu diketahui ke masyarakat, untuk satu usia bawah 5 tahun. Biasanya indikatornya kan susah Mas itu kalau usia ini kita pakai nggak punya KTP juga. Pakai ini tinggi badan. Jadi tinggi badan ya. 100 cm di bawah itu masih belum boleh. Kemudian usia, mohon maaf, bagi masyarakat yang sudah 60 tahun bisa ditunda dulu ke Kebun Binatang karena juga belum, dan ibu hamil. Ibu hamil juga nggak bisa ya. Kalau persyaratan itu sudah memenuhi syarat, nanti calon pengunjung ya masih di luar ya, itu harus mengikuti tadi diukur suhu badannya, kemudian harus cuci tangan dulu, ikuti rute, nanti dia akan mendapatkan barcode untuk masuk Kebun Binatang. Dan sebelum masuk areal Kebun Binatang nanti melewati namanya area sterilisasi. Disemprot dulu. Itu sejak Kebun Binatang buka di tanggal mulai 27 Juli. Dan kami bukannya setiap hari, tapi kita buat 2 session. Jadi session pertama itu mulai pukul 8.30 sampai 11.30. Nanti ada jeda 1 jam, baru buka lagi mulai 11.30
15.30 sampai 15.30. Jeda itu nanti di dalam kita lakukan sterilisasi penyemprotan disinfektan. Jadi memang pengunjung KBS ini Sobat Berita Jatim memang dibuat senyaman mungkin ya, senyaman mungkin, jadi ada jeda itu supaya benar-benar steril bagus ya. Dan di dalam juga kita atur mulai dari rute, pengunjung harus taat mengikuti rute yang sudah kita tentukan, tetap memakai masker, jaga jarak, termasuk kita buat tanda-tanda, misalkan tempat duduk ada yang dikasih silang, nggak boleh diduri. Jadi jarak tetap terjaga, dan kami juga ada petugas yang kita tempatkan di titik-titik untuk tetap mengingatkan kepada pengunjung untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan di kami juga ada siaran internal, itu kita sampaikan langsung satu-satu. Disampaikan supaya tidak ada pengunjung yang nakal, bagus ya. Ya, bukan nakal, tapi tidak patuh. Itu demi kesehatan bersama. Nah, pembelian loket secara offline sendiri di antrian loket masih ada atau sudah murni 100%? Selama COVID masih. Kita tetap mengikuti lewat online semua. Itu masyarakat sudah paham ya Pak? Sudah paham. Dan nanti di kami juga ada desk untuk helper. Barangkali pengunjung yang memerlukan bantuan bimbingan untuk pengisian form dan pembelian tiket. Terkait satwa sendiri, biasanya kan ada banyak atraksi. Saya juga bisa kasih makan satwa dulu kan? Masih ada atau enggak sekarang? Ya, ini karena COVID kan interaksi dengan satwa tidak diperbolehkan. Jadi di wahana Kitsu kalau dulu bisa menyentuh, menggendong satwa, foto bersama satwa, sementara masih belum bisa. Tapi pengunjung bisa melihat beberapa satwa yang ada di areal Kitsu ini sudah kita buka setiap hari. Kemudian di wahana akuarium juga sudah mulai kita buka, wahana wisata perahu. Di wisata perahu ini saya waktu itu sering naik wisata perahu itu. Di situ ada 2 pulau buatan ya. Itu saat ini menjadi habitat dari beberapa satwa, terutama satwa bekantan. Nah, ini salah satu satwa yang endemik dari Kalimantan. Mungkin teman-teman yang dari Kalimantan tahu persis bagaimana keunikan dari bekantan. Itu pengunjung bisa melihat, menikmati kehidupan langsung, bagaimana waktu bekantan makan, waktu melompat, berinteraksi seperti itu. Begitu ya Pak. Ya. Jadi keistimewaannya KBS ini sudah 100% siap dalam menyelenggarakan wisata di era new normal. Ya, itu bisa dilihat perkembangan 4 tahun terakhir dari segi kerapian, kenyamanan, kemudian juga kebersihan selalu kita tingkatkan, termasuk keamanan pengunjung. Pos-pos kesehatan sendiri di KBS selama masa pandemi ini seperti apa? Nah, itu kita tempatkan di depan. Jadi di depan, di sebelah loket ya? Ya, nanti kalau misalkan ada masyarakat yang mau masuk tapi kondisinya kurang fit, disuruh istirahat dulu di isolasi di ruang medis, ruang kesehatan. Ya, dan kami di kebun binatang juga ada tim COVID internal kami yang biasa. Lalu bagaimana ini kan kalau biasanya kalau kita bicara soal protokol kesehatan itu kan ada pembatasan jumlah pengunjung. Di KBS sendiri seperti apa? Ya, kami tetap mengikuti protokol yang sudah ditentukan di COVID pemerintah kota. Jadi kita batasi kuota kunjungan setiap hari. Jadi kalau hari Senin sampai dengan Kamis itu kita batasi maksimum 1.500. Kemudian Jumat ini 500 khusus hari Sabtu Minggu dan libur nasional 3.000. Jadi memang ada pembatasan supaya tidak ada kerumunan. Ya, tadi. Ya. Tapi biasanya pengunjung itu ada nggak sih Pak yang bandel? Maksudnya begini, kondisi normal di jalanan saja itu banyak orang yang kadang-kadang maskernya perlu di KBS ini sering nggak menemukan seperti itu? Ya itu. Jadi kondisi masyarakat kita itu ya sama di kebun binatang juga gitu. Ada pengunjung yang mungkin maskernya kadang dilepas, kadang waktu makan harus dilepas dulu. Kita selalu mengingatkan tadi dari petugas yang kita tempatkan di titik-titik. Cara mengingatkannya Pak Agus, cara mengingatkannya seperti apa kan?
masyarakat Surabaya ini kan kalau bahasa Surabaya ini Ya. cengkal, Pak. Cengkalnya setengah mati, Pak. Nah, itu gimana? Ya, kita alukan, jadi mohon dipatuhi peraturan yang sudah ada di kebun binatang. Silahkan tetap pakai masker, tetap cuci tangan sering mungkin. Ya, kalau diperlukan juga tetap jaga jarak. Ya. Nah, yang susah itu kadang-kadang di pengunjung yang keluarga gitu. Ada anaknya mau dilarang juga. Nah, jadi kita jaga sama-sama. Yang penting tetap. Yang paling banyak ini Pak Gus, yang paling banyak pelanggaran yang terjadi itu apakah tidak memakai masker atau maskernya diturunkan ke dagu atau lupa jaga jarak? Yang susah itu jaga jarak. Karena kadang-kadang yang pengunjung keluarga, apalagi kelompok dari komunitas mungkin sama-sama reuni dari satu sekolah itu mungkin lama nggak ketemu, jadi untuk menghindari gerombolan, tapi tetap kita ingatkan. Dan selama musim pandemi di kebun binatang Surabaya tidak boleh membawa tikar. Nah, ini menarik. Ya, kalau dulu kan ini menarik ini. Ya. Kasihkan di kebun binatang bawa tikar, kumpul dengan keluarga, dengan teman lama gitu. Nah, ini selama pandemi kita hilangkan. Soal tikar ini saya jadi teringat ketika saya kecil dulu Pak Gus. Saya sering bawa tikar gitu, terus kita bawa nasi dan binatang gitu. Iya, gitu. Tidak boleh. Sementara ini masih belum boleh. Terus gimana dong solusinya untuk mereka yang ingin bercengkrama dengan keluarga di kebun binatang supaya tetap bisa di era pandemi Pak Gus? Ya, kalau global masih belum boleh. Masih belum boleh ya. Oke. Ya. Tapi restonya sendiri, food court dari Surabaya Zoo atau kebun binatang Surabaya juga sudah siap. Ya, ini mulai bulan Oktober kemarin sudah mulai kita kaji ya, beberapa yang sudah kita buka. Begitu. Ya. Nah, selama pandemi ini kan sudah banyak perubahan Pak ya, seperti tidak ada feeding, tidak ada yang boleh bawa tikar tadi. Ya. Adakah program unggulan dari KBS atau Surabaya Zoo yang ini loh yang hebat ketika kita protokol kesehatan dimaksimalkan, kita pandemi kita ini loh apa Pak? Ya, ini jadi salah satu terobosan kami untuk mengurangi juga orang berkunjung ke kebun binatang, tapi masih bisa menikmati suasana kebun binatang. Terutama khusus untuk anak-anak pelajar kan sekarang. Kalau dulu kunjungan kami di pelajar mulai dari tingkat kelompok belajar sampai SMU cukup tinggi. Nah, ini sementara kan sekolah model online semua. Nanti kita wadai, kita punya program namanya paket virtual khusus untuk kelompok masyarakat dan pelajar. Jadi modelnya pakai Zoom gitu. Jadi anak-anak bisa tetap belajar tentang satwa dari rumah. Bisa ya? Kami yang di kebun binatang belajar untuk mengeksplor satwa-satwa yang. Jadi yang keliling ini orang kebun binatang. Yang keliling kami, kamera gitu ya. Anda di rumah sambil belajar gitu. Nanti kita coba itu, dan kami juga mencoba mengajak masyarakat untuk lebih kenal dengan kebun binatang Surabaya. Kami ada paket juga adventure di kebun binatang. Jadi yang belum pernah lihat gajah waktu mandi, perawatan gajah bisa gabung di program itu. Atau mungkin tadi lihat kata bisa bergabung di program adventure. Kemudian program ekspor untuk adik-adik pelajar juga tetap kita sediakan untuk kunjungan biasa. Berarti nanti KBS ini punya program kunjungan daring. Saya baru dengar ini Pak ada namanya program kunjungan daring ini. Jadi keliling teman-teman KBS, jadi ini bekantan gitu ya? Ya, begitu. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah. Jadi temanya apa? Misalkan tentang keragaman hewan, kita perbanyak jumlah hewan-hewan yang kita hitung. Oh begitu. Itu mulai kapan akan ada? Nah, ini sudah kita launching. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap teman-teman dari sekolah atau mungkin dari dinas pendidikan untuk mengajak anak-anak belajar tetap aman dengan program virtual yang ada di kebun binatang. Nah ini berarti kesempatan nih buat sobat-sobat Berita Jatim yang bagian daripada sekolah-sekolah atau dinas-dinas pendidikan. Kebun Binatang Surabaya punya yang namanya program kunjungan ke kebun binatang secara daring, bagus ya. Monggo langsung bisa kontak langsung kebun binatang Surabaya. Kesempatan nih soalnya bagus ya. Ya silakan bagi yang tertarik bisa menghubungi bagian marketing kebun binatang Surabaya. Oke, menarik. Ada lagi Pak program unggulan ketika daring ini, ketika pandemi? Yes. Jadi yang sudah kita luncurkan ini nanti kita kaji lagi apa yang bisa tetap kita kembangkan untuk tetap menjaga kepuasan dari
keluhannya adalah masyarakat itu ketika di kebun binatang memang sering lupa. Ya, Ada tadi masker masker terluka, masker betul. ya. Ya. Itu tidak berhenti ya dari Dari tim kami, tim yang di lapangan juga lewat siaran internal kami selalu kita sampaikan itu. Agar semuanya tetap nyaman. Ya, hasilnya lumayan. Jadi lumayan ya. Kurang setelah kita edukasi ya istilah. Jadi di samping melihat hewan, kita juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Dan selama ini yang wajib kan tetap memakai masker kemanapun, cuci tangan sesering mungkin, dan hindari kerumunan. Nah, marah nggak Pak mereka kalau diingatkan? Rata-rata enggak, karena kami melakukan pendekatan dari hati ke hati. Kalau mungkin mengingatkannya dengan temperamental, mungkin marah juga, karena habis dari luar panas, begitu masuk ke kebun ya. Benar, tapi memang masalah mengingatkan ini akan sangat penting, Bagus. Nanti selain akan kita bahas lebih dalam, Bagus. Sobat Berita Jatim, jangan kemana-mana, tapi demi masyarakat spesial saat COVID-19 bersama saya, Ibnu Wibowo, dan Berita Jatim TV. Selamat datang, Pak Sugeng. Sekolahnya di mana? Karena online, jadi saya belajarnya di rumah dan di les. Kalau di les kata ibu harus pakai masker, jaga jarak. Oke. Proses kedua, kumpulan sama dengan beneran kalau di les itu bilang harus jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker biar tidak terkena virus corona. Ketika nanti turun tangga, maka digantikan dengan ketika juga naik tangga, maka digantikan. Ya, karena kan sekarang pembelajarannya online, kan orang tua juga kesulitan dan susah untuk mengajarkan anak-anak di rumah, makanya dilakukan di sini. Nah, saya di sini juga untuk anak-anak di rumah online, saya suruh pakai masker, kemudian mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan kemudian pakai masker, menjaga jarak juga. Jadi duduknya tidak dompet-dompet. Oke, Sobat Berita Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Tetap untuk yang merayakan libur panjang, jangan lupakan pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Kita sudah ketambahan tamu lagi, ada pakar komunikasi dari Universitas Erlangga, Pak Suko Widodo. Pak Suko ini sekaligus tim pakar, Pak ya, tim pakar dari Satgas Ubalaku, Pak ya.
Ya, Pak Suko, tadi saya di segmen pertama sudah ngobrol panjang sama Pak Agus. Nah, keluhannya Pak Agus ini di KBS banyak yang kental, Pak. Mereka masuk pakai masker, di dalam maskernya dilepas. Masuk jaga jarak, di dalam gerumbul, berkerumun, lupa sama jaga jaraknya. Pripun dari kacamata komunikasi ini, Pak Suko? Pancen angel tuturan. Ya itulah memang masyarakat Surabaya itu kan mungkin karena kita dulu perang Pak ya 10 November itu, jadi semangat juangnya selama sih diudani, tidak ada yang ditakuti Pak Suko. Memang kalau soal soal perilaku saya itu tidak mudah Mas, dalam banyak kajian itu memang yang dibutuhkan bukan hanya knowledge. Kalau knowledge kan semua orang tahu kan, semua orang tahu, tapi yang susah adalah ketika merubah perilaku dari kebiasaan tidak menjadinya. Jadi itu dipikir enak ya, perkosa Mas ya. Iya benar Pak. Dengan putih, ayu, mau nyureng, senyum atau enggak itu juga susah juga. Iya. Tapi saya kira memang kewajiban kita untuk melakukan hal baru. Saya kira bisa itu ala biasa. Kalau dibiasakan itu pasti lama-lama bisa. Karena itu yang disampaikan Pak Agus tadi, saya sempat diskusi ketika itu mewanti-wanti woro-woro ya, woro-woro di tempatnya itu bagus sekali. Jadi jangan kendat. Jadi terus pokoknya digempur. Nah, kalau dalam teori komunikasi itu satu repetisi Mas, diulang-ulang. Itu memang menjenuhkan. Iya, tetapi ya itu yang harus dilakukan. Menjenuhkan memang itu harus kita lakukan ya. Ada sedikit konsep ya, pemaksaan. Yang kedua, ketika kemudian pilihannya ibu itu kan puncak ya. Pengalaman saya itu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau Mas Suko bilang jangan siapa-siapa, saya bilang gini sama mahasiswa saya. Mereka tuh saya cuma gini aja. Kamu lulus kan, kamu gak harus cuman bersemangat lulus bukan karena materi itu, tapi ingat ibu itu menunggu baru Pak, setelah itu dia jadi kekuatan ibu untuk memberikan pesan itu luar biasa. Jadi arti ini kaitannya sama skripsi pada Pak, sama tugas akhir Pak. Iya, skripsi itu menurut saya bilang gak marut ibu jadi paling kudang. Aduh, jadi batu Pak. Tapi gimana kalau orangnya dasarannya sudah batu Pak, sudah pola pikirnya sudah batu gitu. Ya, tentu ada cara-cara lain. Tapi menurut saya memang sedikit banyak. Kalau dari 100 orang kemudian 98 orang mengikuti kan berarti sing loro iki pancen kategori gasman sentris tadi. Angel tuturane Pak. Iya. Tapi efektif Pak ketika ibu itu tadi untuk menegakkan protokol kesehatan? Sebetulnya gini Mas, kalau saya gini itu bagian dari soft campaign. Tapi saya berharap kepada Pak Agus itu dan seluruh Indonesia itu sebetulnya ada standar tulisan yang sama Mas. Jadi misalnya memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak. Itu dibikin tulisan di sepanjang jalan tol, di mana-mana. Tapi tulisannya sama. Sama, bentuk hurufnya sama, pokoknya warnanya sama, dan satu lagi, ojo ono sampai gambar gubernur, wali kota, bupati. Oh, jadi memang untuk pesannya itu harus semua sama dan tidak boleh dipolitisi ya? Ya, oke. Itu saya sudah sampaikan ke tim di pusat untuk melakukan itu. Jadi hanya dengan cara itu, dan itu yang dilakukan di Taiwan, kemudian di Jerman juga mereka punya standar. Jadi kemudian yang tentu saja kan butuh partisipasi masyarakat. Nggak bisa, masih presiden siapapun kalau masyarakatnya juga tidak ada dorongan untuk melakukan. Memang jadi memang harus sinergi. Tapi kalau saya coba di kasus lain Pak ya, di jalan tol itu kan himbauan untuk batas kecepatan itu kan juga tonnya sama di mana-mana. Ya masih dilanggar. Itu kan ada restriksi, ada kemudian ada aturan yang kemudian kalau melanggar dilakukan peraturan. Peraturan sudah ada. Gubernur Jawa Timur sudah jalankan. Masa peraturan jadi macan ompong lagi? Nah, kalau macan jatahnya Pak Agus. Kalau macan itu dikasih aturan itu dikasih Pak sebenarnya. Maksudnya kalau kalau hewan itu kan kalau kita kasih aturan, mereka kan bisa nurut. Ya, itu pendekatannya dari hati perawatnya. Dari hati. Iya, makanya tadi kan ada satu, ibu itu kan dengan perasaan. Yang kedua kemudian dengan regulasi tadi. Ya tentu ada pelanggaran yang masuk akal misalnya. Dan itu dilakukan terus-menerus. Ini situasi darurat. Jadi menurut saya dalam komunikasi, krisis komunikasi. Nah kalau ada krisis ini maka
negara bisa ambil alih. Yang ambil alih itu misalnya pada jam yang sama siaran sama serentak. Itu kayak zaman TVRI dulu apa Iya. breaking news gitu ya. Kalau Stop press gitu ya. semacam itu. Iya. Pengalaman di Amerika Negeri yang liberal pun ketika kemudian akan melakukan satu tindakan itu dia memanggil para pemilik media, kemudian editor media, orang media, dan dia minta tolong presiden ini. Konco-konco wartawan, saya mau begini, saya tindakan ini, dan saya melakukan ini. Terserah Anda beritakan atau tidak, tapi sebaiknya misalnya tidak Anda beritakan untuk kasus itu. Misalnya. Sehingga semua bisa tenang. Ini kan agak susahnya begini. Kita punya pengalaman pandemi ini sebenarnya 100 tahun yang lalu. Tahun Ketika flu Spanyol. Ya, 1918. Bedanya sekarang ini virus ketemu viral. Virus ketemu viral, ada bahayanya, Pak. Ya, Sama bahayanya ini virus. Bahkan viral itu lebih cepat daripada si virus itu. Virusnya masih di Wuhan, viralnya sudah nyampe di Surabaya. Ya. Menarik ini, menarik. Maka belajarlah kebun binatang bagaimana apa ya? Manusia itu kan human animal. Iya itu. Jadi wong kewane manut kok menungso mate. Karo ibu gak manut pancen yo anak durhaka. Tapi dari perspektif komunikasi Pak Suko, saat ini protokol kesehatan di masyarakat itu sudah bagaimana? Penyampaian pemerintah sudah oke kah? Masyarakatnya juga sudah nurutkan? Kalau dari knowledge sudah. Buanglah di tempat sampah. Sampah adalah tempatnya. Semua tahu. Tapi untuk melakukan itu tidak semua orang bisa. Hanya harus ada pengetahuan cukup, tapi perilaku tidak. Ini kan harus ada ada satu tindakan yang tidak cukup pinter, tidak cukup cerdas soal kesehatan itu. Tapi soal kemauan, kemauan willing ini biasanya dengan kebiasaan, tradisi kebiasaan. Kalau di masyarakat sekarang saya kira memang sedang mengalami boring ya. Sudah mulai bosan, makanya jangan lengah karena masih ada wabah. Bagus ya bagus memang. Mungkin Satgas Pusat bisa. Oh iya, jangan masih ada wabah. Kalau Anda pengen gagah, lihat gajah. Ini bisa untuk kebun binatang. Tapi kebun binatang Surabaya sendiri punya tagline khusus sendiri memang ketika pandemi ini ya. Dari timnya mungkin yang mengingatkan seperti apa Pak Agus? Cara timnya mengingatkan itu mungkin. Ya ini kami kayak kampanye itu. Jadi ada keliling, ada yang di tempat itu selalu silakan kepada pengunjung untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, terutama tetap memakai maskernya tetap dipakai ya Pak. Terus silakan cuci tangan apabila diperlukan. Jangan lupa tetap jaga jarak, tetap kita lihat seperti standar aja Pak. Jadi ya itu paling standar dan saya kira bagus. Cuman yang menarik mungkin cara mengkomunikasikannya. Apakah bahasanya atau pilihan katanya atau orangnya. Bahkan kalau menurut saya bagus, ini kan sedang liburan. Dan mohon maaf, bukan sedang liburan. Kan banyak mahasiswa yang kemudian di rumah daripada main game, mestinya perguruan tinggi sama Berita Jatim dong. Ini kan media yang bagus ini. Kolaborasi dengan Nusa Serangga, ITS, silakan mahasiswanya datang di kebun binatang dan membuat kampanye semacam itu. Dia nanti dikonversi sebagai SKS untuk KKN. Jadi KKN kan tidak mungkin jauh-jauh, tapi bisa juga dilakukan datang ke KBS ini dan misalnya mereka datang menyambut tamu pengunjung sama datang nanti pasti dilatih sama Mas Agus. Berarti ini kesempatan untuk sinergitas banyak pihak Mas Suko ya. Ini zaman kolaborasi. Kolaborasi. Kalau orang tidak mau kolaborasi, nanti kalau dia mati berangkat sendiri. Serem Pak jadi. Nah, ini ada pertanyaan ini Pak Agus nih. Dari teman-teman yang gabung di Zoom ini kayaknya. Mereka bertanya, ketika liburan panjang ini, apa yang dikurangi dari KBS? Harga tiket mungkin Pak ya? Oh, enggak Pak ya? Harga tetap. Oh, saya kira harga yang dikurangi Pak. Dan ini kalau kita amati ya dari antara lembaga konservasi sesama ya di kebun binatang itu sudah cukup murah. Jadi dengan harga sekarang 15.000 itu. Oh, murah. Itu setara dengan 1 kilogram beras ya Pak. 1 kilogram beras, menarik. Iya. Nah, Pak Suko, kalau di momen libur panjang ini kita lanjut. Pengen murah dulu sapi dengan rejo.
Iya kan, benar kan tetap sapa Pak ya. Libur panjang ini kan kadang kan masyarakat tadi Pak Suko bilang sudah boring, sudah jenuh gitu kan. Ketika momen libur panjang mereka mungkin ingin bersama keluarga bercengkrama, jalan-jalan mungkin ke KBS, mungkin ke tempat lain. Nah ini cara yang paling ampuh supaya mereka tetap patuh terhadap Ya, termasuk acara ini. Acara ini kan warning kan. Kita memang memilih untuk tidak mereka libur panjang demi supaya masyarakat ini tetap patuh protokol Jadi kesehatan. kegiatan ini penting. Kalau perlu misalnya apa ya COVID apa satgas COVID itu pesan acaranya 3 kali sehari. Jangan Pak. Kan 3 hari kita beneran nggak merayakan nanti Pak Suko. Sehari 3 kali. Saya minum obat ya. Tapi menurut saya benar Mas. Jadi yang dilakukan sudah. Jadi beberapa orang misalnya saya sendiri Mas Agus saya cerita itu jangan bilang siapa-siapa Mas ya. Jabatan tertinggi saya kan ketua RT. Oh iya, RT Pak ya. Jadi saya pakai megapun itu Pak sama temen itu keliling. Pak Suko turun sendiri Iya, ya. jadi sudah keliling, jadi sudah jauh dari gantian. Kemarin tuh sudah sepi terus saya bilang lagi dilakukan. Jadi pelatihan semacam itu lama-lama kan nanti nek kabeh ono swara, ono siar yang semacam itu dan bertahun-tahun kan lama juga. Jadi menurut saya Mas Ibnu nek perlu bukan hanya KBS tetapi semua mushola, semua masjid tidak ada salahnya ketika setelah adzan dan sebagainya menyiapkan itu kan pesan. Ini baru pertama kali saya ngomong. Saya memohon mungkin takmir mungkin dengan kesempatan itu tentu dengan bahasa yang dan yang kedua pesan-pesan untuk COVID itu ojo daki-daki. Kalau saya daki-daki ya pakai bahasa yang Itu kan punya kesalahan pertama kan dulu waktu itu mosok uang mati disiapin. Tapi orang harus ada karena kalau nggak ada semangat berani nanti kita takut di rumah malah ekonomi berjalan. jadi memang ini kalau kayak tagline KBS ya anakku sehat, kamu sehat, aku sehat. Nah ini berarti kan ada sinergitas di situ kan? Iya. Tambah lagi satu, satpaku sehat. Iya benar kan, satwanya memang harus sehat Pak ya. Ya. Nah jadi memang sinergitas semua pihak ini penting Pak Suko ya. Lalu dari sisi masyarakatnya sendiri seperti apa Pak? Ataukah ibu-ibunya sendiri di rumah ini? Kalau kita lihat di Surabaya, di Jawa Timur, ibu-ibunya Surabaya sama ibunya Jawa Timur itu sudah rajin. Nah, ibu-ibu di rumah ini pripun, Pak Suko? Ya itu yang kita harapkan. Nah, biasanya dalam krisis macam ini withdrawal orang menarik diri karena takut, Mas. Karena takut, karena apa ya? Usaha mikir awake dhewe di sini. Maka memang harus ada lembaga media, lembaga sosial yang menyatukan semangat itu bangkit. Ayo dilakukan bersama-sama. Edukasi yang masif menjadi kunci kita untuk melakukan tindakan. Jadi kalau ada pasien yang sakit, tetangganya jangan malah dirasani. Ya itu Pak. Biar salai waktu selamatan enggak. Biar ini biasanya juga datangnya juga dari ibu-ibu juga Pak. Tapi memang masyarakat Indonesia atau Surabaya itu kalau sudah pesan ibunya memang menurut Pak ya, kalau ibunya sudah berfatwa mengucap itu mereka memang pengalaman mulai sawu galing, sakirah macam-macam kan historical. Posisi Bunyai misalnya, posisi kalau organisasi muslimat itu proses historical itu secara historical menunjukkan bahwa pada titik tertentu wanita punya kuasa luar biasa terhadap masyarakat. Saya aja punya ATM tapi pinnya di bawah istri saya. Ya, ibu sama aja berarti. Nah berarti kalau sudah begini kondisinya maka ibu-ibu di rumah harus pegang kunci. Jangan malah kalau ada tetangganya sakit dirasani tadi Pak Suko ya. Iya. Ibu harus melakukan apa saja kecuali bawa ATM tadi Mas. Itu yang paling bahaya. Itu Pak. Iya benar. Oke, sobat Berita Jatim, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi mungkin teman-teman sobat-sobat Berita Jatim punya pertanyaan untuk Pak Suko, punya pertanyaan untuk Pak Agus. Jangan pertanyaan buat saya, nanti bisa ditanyakan setelah ini. Jangan mana-mana, tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Kurniawan, pemain dari PSIS Sleman. Asli saya Malang. Oke. Di kegiatan beberapa pekan 2 bulan ini tentu kita berada di situasi yang sulit di masa pandemi, dan jangan lupa kita selalu menerapkan protokol kesehatan
Beberapa protokol kesehatan yang saya lakukan, contohnya sederhana itu selalu pakai masker. Yang kedua selalu membawa sanitizer, misalkan kita nggak bisa cuci tangan, masih ada sanitizer. Dan yang terpenting kuncinya selalu menjaga kebersihan dan pola makan yang baik. Karena imun tubuh terbentuk dari sesuatu yang baik di keseharian kita. Sebelumnya sudah lama sih dari keluarga termasuk ibu saya juga selalu mengingatkan tentang pentingnya cuci tangan, pentingnya kebersihan, juga pola makan itu. Jadi sebetulnya menjaga protokol kesehatan itu udah bisa diterapkan sejak dulu. Meskipun pakai motor, saya selalu pakai minimal pakai pelak atau pakai masker, dan sarung tangan. Nah, kuncinya sekarang buat masyarakat semuanya tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap bahagia karena imun tubuh juga bisa dibentuk dari kebahagiaan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy Sulistiawan, pemain Bayangkara FC. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana hidup sehat di masa pandemi. Yang pertama, tetap berpikir positif. Yang kedua, makan makanan yang sehat. Yang ketiga, tidak lupa berolahraga. Dan yang terakhir, menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan sendiri meliputi memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan untuk teman-teman yang masih beraktivitas di luar rumah, jangan lupa selalu memakai masker, menerapkan physical distancing atau menjaga jarak, karena dengan kita disiplin menjaga jarak, itu akan membantu kita meminimalisir terpapar virus COVID-19 ini. Dan selalu jangan lupa mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Oke, Sobat Berita Jatim, masih demi masyarakat spesial Satgas COVID-19. Sekali lagi saya ingatkan untuk yang merayakan libur panjang, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Mungkin Sobat Berita Jatim ada yang mau bertanya? Sama Pak Suko, sama Pak Agus, sudah ada pertanyaan? Sudah ada pertanyaan kah? Kayaknya sih sudah, Pak. Karena kan memang tema kita ini menarik kan, ya. Ketika libur panjang ini gimana caranya supaya tetap sehat? Udah mulai bergerak orang. Tadi malam saja, Pak. Tadi malam itu di berbagai kota, di Jakarta, di Bandung, Surabaya sudah macet semua. Nah, ini ada pertanyaan dari Esa Fatika nih. Tanggal 8 kan ada demo di Surabaya, 8 kemarin ya, Pak. Menurut Pak Suko, seberapa ketat dan patuhnya demonstrasi menerapkan protokol kesehatan? Ada mahasiswa loh, Pak, yang demo waktu itu, Pak. Ada toh demo yang patuh itu. Nah, lalu gimana itu, Pak? Iya, ini problem yang sangat rumit ya. Kita ini sedang membutuhkan trust ya, kepercayaan dalam politik macam-macam itu. Ya, dalam situasi ini sebenarnya pandemi ini pelajaran berharga untuk diam sebetulnya. Yang saya kira riuhnya kalau apa ya, baca YouTube, baca medsos itu mengerikan saya. Jadi saya beberapa belajar tentang analisis media itu memang yang paling sangar itu Indonesia untuk apa ya, pertikaian terhadap itu. Jadi kita ini nomor satu negara pembuli, pembuli kepada orang lain. Jadi saya nggak tahu apa yang salah, tapi mungkin Berita Jatim bisa memulai hal yang baik. Good news is good news misalnya.
Nah, kasus demo itu kan ada aksi, ada reaksi. Kalau demo itu apa ya? Arek-arek iki demo ya apa? Jelas jalan raya nggak boleh ngebom ban. Logika apa yang dipakai? Saya kira Pak, bukan tanya dibakar Pak. CCTV sama sampah. Ya, mereka kan coba menarik perhatian. Nah, kalau komunikasi, demo itu kan bentuk komunikasi. Ya harus dua pihak. Nah, tradisi itu yang dilakukan. Mengapa demo tidak tertib? Ya mungkin karena pemerintahnya yang tidak berikan sportif. Misalnya, Reaksi dari jadi ada beberapa kota tertentu atau di negara maju biasanya ada tempat-tempat di mana itu spot untuk demo. Yang itu memang disiapkan oleh negara untuk mengekspresikan. Cuma jangan KBS, jangan macan. Dimulai di KBS nanti macannya keluar. Nah, tapi kalau menurut Pak Suko sendiri, saya ada pertanyaan sedikit berkembang dari pertanyaan itu tadi. Ketika demo, aksi unjuk rasa di masa pandemi, idealnya seperti apa? Ya, menurut saya kan ada forum-forum misalnya. Pakai aja kasus berita dulu, misalnya lewat milis. Ya, pakai Zoom dong. Ya. Itu lebih efisien. Jadi kalau Zoom kemudian di-set, misalnya bagi Anda yang menyepakati ide ini silahkan masuk dalam ruang. Jadi harus ada kreatif ya. Kreatif di dalam dunia yang situasinya pandemi ini bukan Indonesia. Tentu ya ada sedikit editing, tidak ngawur. Tapi pemerintah juga harus juga ya dan pelibatan semacam itu. Jadi saya kira ruang Zoom misalnya itu bisa tolong atau saluran-saluran media. Sebetulnya demo fisikal itu di beberapa negara sudah tidak terlalu menarik ya. Enggak masa mereka makanya Indonesia demo pakai nyambut gawe tahu. Saya jawab demo itu nyambut gawe. Jadi memang bagian dari itu Pak ya. Iya. Jadi memang sudah saatnya digeser mungkin. Iya harus ada. Saya kira ke depan setelah 2024 ketika diisi oleh generasi bukan milenial, post milenial. Sudah lewat lagi yang ketika lahir ceprot dia sudah layar sentuh. Kalau Pak Agus dan saya kan ceprot layar tancap. Layar sentuh juga Pak Koji Baru. Itu Bu, layar. Jadi ada pergeseran kita memang sedang mencari titik equilibrium, jadi titik keseimbangan. Ya kita hanya berharap aja bahwa agar mereka membangun kesehatan. Celakanya kan yang demo anak muda dan sehat-sehat itu. Post milenial juga kan? Iya. Nah ini menarik nih, ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Agus nih kayaknya. Ya. Dari Irma Yanti. Pak, kalau PKBS itu prosedur masuknya seperti biasanya, perbedaannya di mana sih Pak sebenarnya Pak? Ya, kalau perbedaannya kalau sebelum pandemi pembelian bisa langsung ya, tidak lewat online. Nah, sekarang ini yang ini mungkin membahayakan masyarakat, kita harus lewat online semua. Jadi perbedaannya di situ. Harga dijamin tetap. Harga dijamin tetap. Saya kira itu harga ini, harga kita turunkan. Itu enggak Pak ya, harga dijamin tetap. Oke. Nah ini kan bisa Bapak beli 2 kali kan. Kok menjual sudah turun, harga turun. Ya, tapi tetap kita ambil harga kemarin tidak naik. Kalau mungkin di tempat lain karena diprediksi jumlahnya turun, makanya harga dinaikkan. Nah ini kita tetap harga tetap dengan ketentuan tadi. Harus cepat sedikit lewat online, belajar online. Tapi ini ada positifnya Pak. Iya, ada positif. Jadi orang harus belajar tentang menjadi generasi nggak gaptek. Ini pun dari kacamata Pak Suko. Iya, saya kira. Tapi saya akan memuji pertama bahwa jadi kebun binatang itu rekreasi yang mahal sebetulnya dimanapun. Ya karena yang dilihat adalah kehidupan, bukan sekedar kematian. Ada banyak hal yang terlibat Pak ya. Beberapa negara merawat itu nggak gampang. Merawat hewan itu kadang-kadang lebih rumit daripada merawat. Tapi lebih mudah hewan daripada manusia ya. Nah ini saya pernah ngobrol sama Profesor Satwa Pak. Lebih mudah mana ngurusin hewannya atau manusianya? Manusianya. Jadi saya kira memang KBS perlu mungkin aspek promo dan sebagainya untuk meyakinkan, termasuk pasti sudah cara memandu ada positifnya memang semua sekarang itu serba offline dan sebagainya, meskipun berapa tradisional mulai pasar mulai orang takut dan sebagainya. Tapi saya kira kita sedang mengalami situasi yang serba tidak pasti, yang kita tidak tahu sampai kapan selesai dan seperti apa ke depan.
Ini kan yang bagi jomblo-jomblo, kameramen sama staf ini kan Saya gitu Ini ya. masuk juga. juga mau nikah juga susah juga. Apa masih nunggu mertua kilap? Enggak, Pak. Kalau nikah malah lebih murah sekarang, Pak. Pandemi Iya, nggak undang-undang. Nah, tapi value-nya, Pak. Tadi kan saya kaitkan dengan program dari KBS ketika ada kunjungan dari yang jalan ke kebun binatang teman-teman KBS sendiri. Secara value, pengalaman yang didapat, apakah bisa sama, Pak? Ya, jadi gini, jadi di kebun binatang itu memang fungsi utamanya kan ke konservasi juga ya, Pak. Ikut menyumbang perlindungan satwa. Tapi juga ada unsur edukasinya juga, terutama belajar tentang satwa, tentang kehidupan, bahkan tentang sosial juga bisa belajar dari orang bagaimana karakter. Ya, caranya gak ada ayam itu makan duluan, anaknya gak pesan. Terus sudah kasihkan. Dan mungkin ya porsinya berkurang, fungsi rekreasi. Mungkin orang ke kebun binatang sekarang hiburannya masih belum bisa kita langsungkan. Nah, kalau dari Pak Suko, value berkunjung, value ke tempat liburan yang dipindahkan dari ini seperti apa? Kan sekarang sudah banyak. Saya nggak bisa ke Itali, saya lihatnya lewat Google Street View aja, sama aja gitu. Ini pun, Pak. Serawung itu tidak pernah bisa menggantikan tidak pernah tergantikan dengan virtual. Jadi saya beberapa kajian, tapi ya tentu orang pengen bisa. Anda boleh lihat ada banyak orang sekarang itu cerita tentang Italia, tentang London dan sebagainya, tapi dia tidak sehebat kalau dia bisa melakukan data langsung. Tetap aja itu hanya sebagai knowledge ya, tapi pada tingkat afeksi sama kognisi belum ada. Lalu bagaimana, Pak? Kalau sudah pandemi seperti ini, orang mau kemana-mana takut, kan? Ya, setidaknya ini pilihan ketika kan fungsi informasi itu membuat keputusan. Jadi setelah melihat kebun binatang Surabaya, bagus dia bisa berpikir satu saat kalau saya tidak pandemi saya akan datang. Itu jadi dia punya pola tahapan kedua setelah itu. Tapi saya kira bagus. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan opsi bahwa kita masih tetap ada gitu ya. Ya. Selain fungsi ekonomi juga mungkin karyawan KBS. Ya, fungsi kewajiban informasi publik yang menyatakan loh kondisi kami, karena mereka juga dibiayai oleh negara atau rakyat. Ya. Ini loh sebagai bentuk pertanggungjawaban, yang kedua sebagai fungsi untuk promosi. Kita lanjut, Pak, ada pertanyaan lagi. Menurut Bapak-bapak sekalian, terkait tempat rekreasi yang dibuka selama pandemi itu seperti apa? Pak Agus dulu. Kenapa meskipun pandemi KBS masih harus buka? Monggo dijelaskan, Pak. Ya, karena ini minat orang kebun binatang masih tetap dibutuhkan. Nah, cuma kita tetap harus ikuti tadi protokol kesehatan supaya pengunjungnya tetap aman dan nyaman dan juga satwanya begitu. Jadi sehingga masyarakat bisa berkunjung ke kebun binatang, tapi harus yang agak mungkin merepotkan ya, tadi mengikuti protokol kesehatan. Mungkin kalau dulu bisa langsung, sekarang harus tunggu mungkin beberapa menit untuk dapat seperti itu. Ketika saya ada di depan gerbang KBS, saya sampai masuk itu prosesnya akan bertambah berapa menit untuk cek suhu atau berapa gitu? Kira-kira antara 10 sampai 15 menit sampai proses itu. Nah, itu ada pakai situ ya. Tapi ini masih digaji dari manajemen, mungkin nanti kita persingkat lewat elektrik. Jadi ya model-model itu ya, biar tidak memangkas harus antri, harus daftar gitu, nanti bisa dilakukan lewat tiket elektrik. Ini masih kita kaji. Mudah-mudahan nanti bisa memberi kemudahan ke masyarakat, tetap aman, berkunjung lebih nyaman. Jadi kalau saya lihat pandemi ini justru memunculkan sebuah kesempatan baru, Pak Suko. KBS selama ini saya lihat berjalan di jalur konvensional. Ketika pandemi mau tidak mau harus berubah. Ini adalah ada shifting pola yang berubah di berbagai sektor, menjadi lebih modern. Ya, disrupsi itu kan menawarkan alternatif dan juga membunuh yang ada. Sekarang pegawai bank udah galau karena sejumlah pegawai bank di PHK karena setiap orang menjadi banker. Bahkan mungkin dosen akan ada PHK karena orang bisa belajar diri. Dosen mungkin juga. Jadi ketika sekarang universitas tidak menarik misalnya. Nah, tempat mana? Tidak semua memang pusat rekreasi itu kan juga bisa memberikan alternatif yang pilihan. Tapi rekreasi itu menjadi sebuah kebutuhan.
kalau dalam grup itu kalau udah pokoknya tuh biasanya mesti kurang piknik gitu. Gitu Jadi maksud menurut aku. saya itu yang saya tarik tanpa menghilangkan pesan ibu dari produk. Saya malah menawarkan gagasan, kenapa enggak kebun binatangmu bikin kafe di atas itu dan bisa melihat ketika malam hari. Oh, jadi shiftingnya dirubah lagi. Ya, jadi itu kan alternatif pelan-pelan. Jadi itu kan ada ruang-ruang misalnya minum kopi di sana. Ini usul aja, Pak. Ini jangan bilang siapa-siapa. Atau mungkin Mas Iko nanti pada akhirnya bergabung gitu, Pak. Jadi itu kan juga tawaran-tawaran. Terus sana ada acara apa sama Duta Jatim ngobrol tentang satwa. Di atasnya kan Ya, ada jangan bahas komunikasi, itu bahas gajah ini. Gajah ini namanya anak gajah beduk. Anak macan gogor, pilih saya pilih gak nih anak kera namanya. Nah, dia pengetahuannya bisa banyak, dia bisa ngambil apa ya dari ayat-ayat binatang yang banyak sekali dan kita bisa membuat pesan. Sebetulnya esensi dari kehidupan soal cara menjelaskan dan sebagainya. Perkara apa kesehatan di tempat piknik dan saya kira apa ya nggak bisa lah kita mau lockdown di mana, sudah telat semua sekarang. Jadi satu jalan cuma memang kebun binatang, tempat rekreasi harus bergerak tapi dengan catatan menerapkan protokol kesehatan. Ketika protokol tidak bisa dilakukan, maka kita bisa melakukan dengan pesan-pesan yang ya pesan ibu, bapak, ibu mertua, ibu guru, semua. Dan ya kalau jenuh, ya pasti jenuh ya ben. Sing loro kupingnya lah jenuh tapi dengan sadar dan orang. Nah, masih ada pertanyaan? Kalau enggak saya mau tanya nih Pak. Masih ada? Saya yang mau tanya Pak Suko. Pak Suko, libur panjang banyak dari pemerintah daerah, masing-masing provinsi ataupun kota melarang warganya untuk jalan-jalan. Menurut Pak Suko dari perspektif komunikasi seperti apa dan seharusnya bagaimana? Mas, saya ini orang yang suka jalan-jalan. Saya datang ke Gunung dan saya jalan-jalan akan kendaraan. Melihat kalau di daerah Pacet, kemudian Trawas, Sabtu Minggu penuh, Pak. Penuh karena mereka tidak punya alternatif. Mereka itu yang pikniker. Orangnya pikniker ada lagi di istilah pikniker itu mereka itu nyari alternatif. Kalau tempatnya tidak sehat, mereka menarik diri kok. Oh, jadi sekarang masyarakat sudah punya lihat. Kita dilihat kok nggak ada tempat cucinya kok bajunya udah pindah. Loh, bajunya resik, bakulnya biasa, pindah. Ini sudah bersih, bakulnya biasa, pindah. Oke. Yang penting airnya. Ya, ada. Terus kemudian yang kedua, standar. Jadi pusat-pusat piknik tadi misalnya termasuk binatang harus menyediakan masker alternatif. Ketika ada orang yang kelihatannya tidak pakai masker misalnya jangan dianu dong, jangan dipenjara atau suruh pusat, tapi pakai ini Pak. Jadi ada. Jadi memang seharusnya tidak jangan dilarang ya. Jangan. Saya boleh Mas. Lihat ya. Kalau mereka dilarang terus neng omah jenuh malah gegeran karena bojone ruwet dan ternyata malah nambah masalah. Iya, masalah. Jadi menurut saya harus ada ya, tapi ya tadi harus jangan lupa untuk selalu mengingatkan protokol kesehatan. Nah, tapi dari sisi masyarakatnya sendiri tadi kan Mas Suko sudah melihat mereka sudah mulai sadar. Benar nggak sih Pak di KPS seperti itu Pak? Posisinya? Ya, posisinya memang kalau tidak diingatkan, diulang-ulang seperti disampaikan Pak Suko tadi, pengunjung tadi bergerombol, jadi tidak memakai masker lupa gitu. Nah itu jadi kita terus mengingatkan diulang-ulang lewat. Lama Mas, perubahan perilaku kesehatan. Kalau ingat bagaimana KB keluarga bencana itu diterima orang usaha itu butuh berpuluh-puluh tahun. Baru akhirnya benar-benar sebelumnya mungkin 14 anak masih kurang, ini tinggal 2 anak cukup gitu. Makanya waktu dan pengulangan itu harus. Terakhir mungkin ini dari Pak Agus, imbauan untuk mereka yang hendak berkunjung ke KBS atau mereka harus kemana-mana. Silakan Pak Agus. Ya, silakan bagi masyarakat yang untuk berkunjung di KBS, silakan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak kebun binatang Surabaya, termasuk pembelian harus lewat online, kemudian kalau sudah di kebun binatang Surabaya, terutama yang sudah masuk di kawasan, tetap ikuti 3M tadi. Jadi cuci tangan sesering mungkin, memakai masker, dan hindari kerumunan. Memang
kadang-kadang tidak nyaman gitu ya Pak. Kalau sudah terbiasa cangkruan dengan teman seperti itu. Ya. Ya. Dari Pak Suko, mungkin ada pesan untuk sobat-sobat Berita Jatim. Perspektif komunikasi, kalau mengingatkan atau mungkin kalau diingatkan, pemerintah seperti apa? Silakan Pak Suko. Ya, tentu kalau diingatkan jangan marah. Dan walaupun sudah beroperasi, tetap jangan lengah karena masih ada wabah. Ingat pesannya Abah dan Mama. Iya. Bukan cuma Mama, bukan cuma Ibu, tapi aku juga. Ini menarik ini Mas Suko. Bukan Mama muda ya. Jadi memang seperti itu masyarakat Mas Suko ya. Ya, boleh diulang-ulang. Pokoknya kalian ingatkan, Mas gak pakai masker tan. Kalau marah ya gak risiko tuh. Contoh sumas biasa, boleh Mas. Nah itu yang saya kira harus diingatkan. Kita ini bangsa yang bangsa gotong royong. Saya kira pemerintah bisa mulai. Makanya jadi pemimpin jangan suka marah-marah. Jadi pemimpin jangan suka marah-marah karena kurang efektif. Ya karena kita sedang ada wabah. Karena wabah ini berarti kalau saya tangkap perspektif komunikasi publik dari pihak pemerintah sendiri harus ada perubahan. Ya pasti harus ada lebih apa ya? Mas jangan model militer. Bagaimana itu rakyat, mereka bayar pajak, kita harus dilatih. Komunikasi itu bukannya sekedar menyampaikan, tapi juga mendengarkan apa yang jadi perasaan. Menurut Pak Suko sudah dilakukan? Belum. Nah ini mungkin Pak Suko bisa disampaikan. Ya, saya kira menjadi penting. Sejauh ini saya belum lihat bagaimana pemerintah melakukan audit terhadap komunikasi publiknya. Belum mengukur efektivitas sosialisasi. Pernahkah Anda bertanya kepada Wakjo Wakmin tentang Pak Jo, sampean pernah dengar informasi ini tentang apa? COVID itu apa? Nah, kalau nggak Anda lakukan, nanti dia kira ini konspirasi. Iya, itu yang bahaya. Karena itu sebelum pemerintah menyampaikan informasi atau sosialisasi, ada baiknya Anda mengaudit, menanyakan kepada masyarakat. Cek semua program komunikasi sehingga Anda bisa jadi mampu melakukan komunikasi yang paling akurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih banyak. Oke, Sobat Berita Jatim, kita sudah berada di ujung demi masyarakat spesial Satgas COVID-19. Yang bisa saya sampaikan, saya simpulkan dari pernyataan Pak Agus dan Pak Suko. Silakan rayakan libur panjang, silakan jalan-jalan, tapi tetap jangan lupa pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun. Selamat berlibur. Saya Premi Bowo. Sampai jumpa.